Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Solusi Saintek. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai titrasi asam dan basa. Nah, yang mau kita pelajarin itu ada tiga. Yang pertama pengertian titrasi asam dan basa, yang kedua rumus titrasi asam dan basa, dan yang ketiga itu adalah kurva dari titrasi asam dan basa. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pengertiannya, di mana pengertian titrasi asam dan basa. Titrasi asam dan basa ini sama dengan reaksi penetralan. Pengertiannya adalah untuk menentukan kadar atau konsentrasi asam maupun basa dengan larutan standarnya berupa basa ataupun asam yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi kalau kita mau menentukan kadar atau konsentrasi asam, maka larutan standar yang digunakan adalah basa. Demikian sebaliknya, kalau mau menentukan kadar atau konsentrasi basa, maka larutan standarnya itu harus berupa asam. Oke, yang berikutnya kita masuk ke istilah titrasi asam dan basa. Jadi istilah titrasi asam dan basa itu ada empat. Yang pertama ada nanti namanya titik ekuivalen. Definisi dari titik ekuivalen itu adalah keadaan di mana asam dan basanya tepat habis bereaksi. Jadi ketika direaksikan asam tambah basa, jadi asam sama basanya dua-duanya habis. Maka sisalah garam nanti. Berarti hidrolisis garam. Kemudian yang kedua, ada namanya titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu adalah kondisi di mana titrasi harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Karena terjadi perubahan warna pada indikator. Berarti jika sudah terjadi perubahan warna pada larutan yang ingin dititrasi atau titratnya, maka reaksinya harus diberhentikan. Yang ketiga ada namanya pentiter atau titran. Pentiter atau titran ini adalah larutan baku untuk menguji sampel. Berarti larutannya sudah diketahui konsentrasinya terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian yang keempat, daerah perubahan pH drastis. Berarti daerah di mana penambahan sedikit tetesan pentiter akan mengubah warna indikatornya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar tentang titrasi asam dan basa. Jadi di sini yang ini namanya statif, ya kan? Sama ini namanya statif. Kemudian ini ada namanya buret. Sorry, maksud saya buret. Kemudian di dalam buret itu ada namanya titran. Berarti titran ini itu sama dengan pentiter tadi ya. Titran itu sama dengan pentiter, berarti yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian di sini ada keran buretnya. Kemudian ini ada penahan klep. Ini harus tegak lurus, dia nggak boleh bengkok. Ini harus tegak lurus. Kemudian di dalam sini ada namanya titratnya, itu berupa sampel. Baru kemudian ditambahkan indikator, 2 atau 3 tetes. Jadi setiap indikator itu yang ditambahkan berbeda-beda, tergantung titran sama titratnya gitu. Kemudian labu Erlenmeyer. Jadi di sini titrannya dimasukkan, kemudian di sini titrat atau sampelnya ditambahkan indikator. Kemudian nanti kalau dia ketika titik ekuivalen berarti asam, misalnya di sini asam, kemudian di sini basa, berarti dua-duanya nanti habis bereaksi gitu ya. Itu dua-duanya habis. Nah, ini nanti ditambahkan yang namanya indikator. Nah, indikator asam basa itu apa? Senyawa kimia yang dapat mengidentifikasi suatu larutan asam ataupun basa. Syarat-syarat indikator asam basa yaitu yang pertama, perubahan warnanya terlihat jelas atau tajam. Yang kedua, memiliki trayek perubahan pH yang berada pada atau sekitar titik ekuivalen. Itu dia. Yang ketiga, memiliki rentang pada trayek pH kecil. B. Rumus titrasi asam basa. Jadi rumus titrasi asam basa di sini adalah grek asam sama dengan grek basa, di mana grek asam itu rumusnya adalah normalitas asam dikali volume asam sama dengan normalitas basa dikali volume basa. Nah, normalitas itu rumusnya adalah A dikali MA. Jadi valensi asam dikali molaritas asam, VA-nya yang di sini. Nah, normalitas basa itu sama, berarti B valensi basa dikali molaritas basa dikali VB. Kemudian MA dikali VA itu adalah rumus mencari mol. Maka rumusnya bisa kita urutkan menjadi A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Di mana Na di sini adalah normalitas asam, Nb ini adalah normalitas basa.
MA di sini adalah molaritas asam, MB di sini adalah molaritas basa. VA di sini adalah volume asam, VB di sini adalah volume basa. Volumenya boleh kalau di sini mililiter, di sini mililiter. Kalau di sini liter, di sini liter. A itu adalah banyaknya ion H positif pada asam, B itu adalah banyaknya ion OH negatif pada basa. Contoh, misalnya, sebanyak 25 mili asam sulfat dititrasi dengan KOH 0,1 M. Data hasil titrasi ditampilkan dalam tabel. Jadi tabel percobaannya ada 1, 2, 3, volume KOH 51, 49, dan 50. Konsentrasi asam sulfat adalah, berarti dari sini kita buat dulu yang diketahui, sebanyak 25 mili asam sulfat. Berarti mili itu menyatakan volume gitu ya. Berarti di sini kita buat itu adalah volume dari si asam sulfat. Apa rumus asam sulfat? H2SO4. Berapa katanya volumenya? Katanya 25 ml. Kemudian yang berikutnya, dengan larutan KOH, berarti molaritas ya. Berarti M dari si KOH itu adalah sebesar 0,1. Berarti di sini kita buat 0,1 M. Kemudian di sini ada volume KOH, ada 3 percobaan. Berarti ini kita buat adalah volumenya ini ketiga-tiganya kita jumlahkan. Karena datanya ada 3, maka totalnya ini nanti dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Kalau misalnya ada 4, berarti jumlahkan 4-4-nya bagi 4 gitu ya. Ini ada 3, jadi rata-ratanya volume KOH-nya itu kalau kita jumlahkan dan kita bagi 3, maka itu adalah sebesar 50 ml. Oke, yang ditanya adalah konsentrasi asam sulfat dalam bentuk molaritas satuannya kan, berarti M dari si H2SO4. Nah, katanya di sini dibilang adalah titrasi. Maka kita tinggal masukkan rumusnya. Rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa karena diketahui adalah molaritas, maka yang kita gunakan adalah A dikali MA dikali VA. Berarti di sini kita tinggal buat rumusnya itu adalah A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Oke, asamnya di sini punya siapa? H2SO4 gitu ya. Nah, H2SO4, A itu tadi banyaknya ion H positif. Berapa banyaknya ion H positif di sini? Kalau kita ionisasikan ada 2. Berarti di sini kita buat 2 dikali molaritas asamnya yang ditanya dikali volume asamnya 25 mili, kemudian sama dengan B. B itu adalah banyaknya OH. Berarti banyaknya OH itu adalah sebesar 1, kan gitu ya. Berarti di sini kita buat 1 dikali MB-nya 0,1 dikali volume basanya itu adalah 50 mili. Oke. 2 kali 25 50. Ya, ini 50. Berarti habis. Berarti ini habis, di sini habis. Maka molaritas asamnya itu adalah sebesar 0,1 M. Oke, langsung aja kita tinggal lihat yang 0,1 itu adalah di pilihan B, ya kan? Maka jawabannya nomor 1 adalah B. Oke, yang berikutnya nomor 2, katanya soalnya itu adalah yaitu data titrasi 25 mili H2SO4 0,1 M dengan larutan KOH sebagai berikut. Jadi ada volume H2SO4 sama volume KOH. Volume H2SO4 yang pertama 25 mili, yang kedua 25 mili, yang ketiga 25 mili. Volume KOH yang pertama 21 mili, yang kedua 19 mili, dan yang ketiga 20 mili. Massa KOH dalam kurung MR-nya 56 yang bereaksi adalah, berarti dari sini yang ditanya itu adalah massa dari si KOH. Maka kita buat dulu data yang diketahuinya. Nah, dari soal itu diketahui katanya volume dari si H2SO4. Jadi volume H2SO4 sebesar berapa mili? 25 mili. Berarti volume H2SO4 ini adalah 25 mili. Kemudian molaritasnya, berarti molaritas H2SO4 itu adalah 0,1 M. Ini dia 0,1 M. Yang berikutnya volume dari si KOH. Jadi percobaannya ada 3.
seperti yang tadi, jadi volume ketiga-tiganya dijumlahkan, baru dibagi 3, maka dapatlah rata-ratanya di situ adalah 20 ml. Yang ditanya itu adalah massa dari si KOH, berarti gram dari si KOH. Oke, dititrasi, maka kita pakai rumus titrasi. Nah, rumus titrasi tadi apa? Titrasi itu adalah A dikali MA sama dengan B dikali MB. Berarti kita buat dulu di sini. A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. A, banyaknya ion H positif. Berarti banyaknya ion H positif 2 ya, H2SO4. Berarti 2, molaritasnya 0,1, volumenya adalah 25 mili. Kemudian sama dengan B, banyaknya OH, KOH, berarti 1. Berarti di sini 1 kali molaritas basanya yang ditanya. Kemudian volume basanya itu adalah 20 ml. Oke, dari sini. Ini 20 bagi 2 habis ya, 10. Berarti habis di sini 10 sisa. Kemudian 0,1 kali 25 berarti 2,5. Sama dengan MB dikali 10. Berarti kali kemarin jadi bagi ya. Berarti 2,5 bagi 10. Maka molaritas basanya itu adalah 0,25 M. Itu masih molaritas. Nah, yang ditanya itu adalah si masanya. Molaritas itu rumusnya apa? Molaritas itu rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per volume. Volumenya adalah mililiter. Oke, molaritasnya tadi 0,25. Gramnya yang ditanya, mr-nya 56 kali 1000 per volumenya. Karena ditanya adalah gram KOH, maka kita gunakan volume KOH. Berapa tadi? 20. Berarti sini 20. Habis ya. Oke, 1000 bagi 20. Habis. Berarti di sini jadinya 50. 50. Berarti kita buat gini. Gram di sini. Gram sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 2 dikali 56 dibagi 50 gitu ya. Jadi ini dikali ini baru ini dibagi gitu. Oke, ini habis ya. 50 bagi 25 berarti 2. 56 bagi 2 itu adalah 28. Ya kan? Ini habis 28. Berarti 28 kali 10 pangkat minus 2. Berarti sini jadi 0,28 gram. Maka kita tinggal lihat jawabannya itu adalah bola. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap untuk mengikuti materi-materi berikutnya di Solusi Saintek.